Oke, mulai dari yang pertama dulu ya. Nah, dari di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama di sini ada contohnya soal data hasil ujian mata kuliah statistik 40 mahasiswa Universitas A adalah sebagai berikut. 65, 70, 75, 80, 85 merupakan data yang belum diurutkan. Maka langkah yang pertama kita urutkan dulu datanya. Ini manual saja ya teman-teman. Nah, seperti ini urutannya. 55, 58, 60, 60, 62. Oke. Kemudian kita cari dulu N-nya, banyak datanya. Menggunakan rumus sama dengan count, KUNT, buka kurung, blok semua datanya. Oke, tutup kurung, enter. Datanya adalah 40. Oke, kemudian sekarang kita akan mencari X-mark-nya, nilai terbesarnya. Kita letakkan kursornya di sini ya. Berapa nilai X-mark-nya? Oh, rumusnya seperti itu, sama dengan max, buka kurung, kita blok lagi. Oke, tutup kurung, enter. Nilai maxnya adalah 100. Kemudian kita cari X min-nya, yaitu nilai terendah. Rumusnya sama dengan min. Sama dengan min, buka kurung. Oke, kita blok lagi. Tutup kurung, enter. Kemudian kita cari rank-nya. Rank-nya adalah nilai maksimum dikurang nilai minimum. Berarti nilai ini ya, nilai maksimum ini dikurang minimum ini. Rumusnya adalah sama dengan 100-nya yang diklik dikurang 55-nya yang diklik. Enter. Adalah 45. Kemudian kita akan mencari kelasnya. Jumlah kelasnya yaitu rumusnya sama dengan 1 ditambah 3 titik 3 dikali log n. 1 sama dengan dulu ya. 1 ditambah 3.3 bintang log dalam kurung n. N-nya adalah 40. Klik 40. Tutup kurung, enter. Nah, karena kelasnya 6,28, kita buletin ke atas menjadi 7. Ini kita hapus, kita ganti 7. Kemudian panjang kelas. Panjang kelas merupakan interval. Rumusnya adalah sama dengan rank dibagi jumlah. Rank 45 dibagi jumlah kelas 7. Kita masukin rumusnya sama dengan rank 45, kita klik dibagi itu tanda miring ya. Miring kelasnya 7. Klik, habis itu enter. Nah, maka nilainya 6, lagi. Kita buletin lagi ke atas menjadi 7. Kita ganti, klik 7. Oke, sudah. Kalau semuanya sudah, maka kita akan masukin ke tabel distribusi tadi. Baiklah, kalau sudah semua dicari, kita langsung masukin ke tabel distribusi frekuensinya. Yang pertama, kita sudah mempunyai kelas yaitu 1 sampai 7. Ini ya, kelasnya ya, 1. Kelasnya ada 7. 1 sampai 7. Kedua, kita akan menentukan intervalnya. Ini batas bawah, ini batas atas. Kita cari yang bawahnya dulu, alias yang terdepan. Nilai terkecil dari data tersebut yaitu sama dengan min. Berarti rumusnya kita klik dulu ya, sama dengan min. Minnya nih ini. Berarti kita klik aja 55. Sama dengan 55 N18, enter. Nah, dia akan berubah jadi 55. Kemudian kita ke sampingnya. Oke.
kita ke sampingnya. Menggunakan nilai terkecil ditambah panjang kelas yang dikurang 1. Oke. Menggunakan nilai terkecil. Nilai terkecilnya ingat. Nilai terkecil tadi ini ya, 55 ya. Kita kursorin dulu ke sini. Sama dengan 55. Kemudian ditambah buka kurung panjang kelasnya. Panjang kelasnya ini, teman-teman. Panjang kelas. Oke. Terus dikurang 1 ya, dikurang 1. Dan jangan lupa dikasih dolarnya di samping N. Oke, enter. Nah, hasilnya adalah 61. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, ini biarin aja 6. Kemudian kita fokus lagi ke depan, yaitu di bawah 55 ya. Kita cari batas bawah yang kedua. Batas nilai interval sebelumnya ditambah 1. Batas nilai interval sebelumnya ditambah 1. Sebelumnya adalah 61, kemudian ditambah 1. Maka menjadi rumusnya sama dengan klik 61 C21 ya, ditambah 1. Enter. Maka menjadi 22. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke, ini ngikut berubah. Setelah itu kita akan mencari frekuensinya. Untuk frekuensi rumusnya adalah seperti ini. Sangat banyak rumusnya. Oke, sama dengan kita letakin dulu kursornya ke sini ya. Sama dengan frekuensi oke, habis itu kita blokin semuanya ini. Oke, terus kita klik koma. Terus klik koma, kita ke interval ini ya. Ini karena dari atas ketutupan, jadi dari bawah. Dari 103 ke atas. Oke. Tutup kurung. Dan jangan lupa diberikan dolar di setiap C-nya. Setiap hurufnya, huruf A, huruf C gitu. Oke, di sini dolarnya. Sip dolar. Sini juga sip dolar. Salah. Dolar. 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 Enter. 4. Kemudian untuk bawahnya masih menggunakan rumus yang sama. Jadi kita drop ke bawah. Nah, kalau udah sama kayak gini, kita ke sini. Klik ini, set. Terus kita klik Ctrl Shift Enter. Nah, dia akan berubah. Setelah itu, kita cari jumlah frekuensinya ya. Dijumlahin dulu. Total frekuensi sama dengan, rumusnya sama dengan sum. Kita kesini dulu, kebiasaan nih kursornya. Sum, buka kurung. Karena yang mau ditotalin frekuensi, maka semua ini kita blok. Tutup kurung, enter. Maka totalnya adalah 40. Sekarang kita ke frekuensi relatif. Rumus VR, frekuensi relatif adalah FI dibagi jumlah FI. Oke. Kita ini dulu. Dikali 100, jangan lupa. Sama dengan dalam kurung D1 dibagi ya. Jumlahnya ini D8 tutup kurung bintang 100. Kemudian di D28 ini dikasih ini dolar. Pokoknya D itu diapit dolar. Enter. Kemudian tinggal di drag ke bawah. Oke. Sekarang kita mencari FK yang kurang dari. Sama dengan rumusnya adalah sama dengan sum
buka kurung, apa itu, gak kelihatan lagi, ulang ya. Sum D1, sum dari frekuensi sampai D21, kemudian drag ke bawah. Oke, untuk mencari frekuensi yang pertama, rumus frekuensi kumulatif yang pertama, kita gunakan rumus sama dengan sum ke kurung ini ya. Setelah itu titik 2 D21 juga sama, tutup, jangan lupa dikasih dolar di depan. Kalau yang kurang dari dolarnya di depan, tapi kalau yang lebih dari dolarnya di belakang. Kalau sudah gini, kita drag aja ke bawah. Oke, sekarang yang frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan, sama rumusnya sum, terus frekuensi ini yang diingin bagi, tutup kurung. Nah, dolarnya di D paling belakang, hanya diberi pada D belakang saja. Oke, enter. Kemudian di drop cap, tapi sama ya, beda, tapi salah guys, rumusnya bukan itu, rumusnya beda lagi. Ulang, gak fokus. Sum buka kurung D1, oke, dibagi D berapa ini. Nah, ingat frekuensi kumulatif dia awalnya bukan 4, dia awalnya 40 di bawah, berarti dia menggunakan rumus terakhir, frekuensi terakhir itu 3 D27, tutup. Setelah itu yang diberikan dolarnya adalah D27 nya. Oke, sebelum D dan setelah D, enter. Nah, hasilnya adalah 40, dan kita drop ke bawah. Tada, selesai. Kemudian teman-teman, kita akan mencari mean. Oke, cari mean. Ini langsung saja kita akan mencari mean pada data kelompok ya. Cari mean data kelompok. Untuk mencari mean, sabar, kita ini ya, mana mean. Nah, ini mean pada data kelompok nih, rumusnya adalah jumlah F kali XI per jumlah F. Kita harus tahu dulu XI nya berapa, makanya kita akan mencari XI nya. Oke, rumusnya adalah nilai tengah dari ini ya, B32 ditambah C32 dibagi 2 sama dengan dalam kurung ini, klik terus apa namanya, dibagi ya ditambah C32, kemudian tutup, kemudian dibagi 2, enter. 58 SI nya, di drop cap aja ke bawah. Oke, sebentar. Sekarang kita akan mencari FXI untuk menghitung atasnya ya. XI nya ketemu, sekarang kita cari F dikali XI nya. Oke, F dikali XI ini ya, rumusnya adalah untuk yang pertama F dikali XI, kita pencet aja F nya 4 dikali bintang, XI nya 58, kemudian kita enter. Oke, setelah ini kita drop cap ke bawah, sudah ketemu. Sekarang kita akan mencari mean nya. Jangan lupa dijumlahin dulu, lupa.
kita jumlahin dulu ya. Lihat ada merah-merahnya. Cara mencari jumlahnya sama dengan sum buka kurung. Ini yang kita jumlahin, kita drag ke bawah, tutup kurung, enter. Kemudian kita cari min, average hasil ini dibagi ini. Oke. Sama dengan average buka kurung ini ya. Kemudian dibagi ini ya. Strap dibagi 40. Tutup kurung, enter. 78,3. Kelihatan ya, 78,3. Sudah. Sekarang kita akan mencari nilai pada data kelompok tunggal ya. Pada data tunggal. Nih min-nya. Misalkan didapatkan data skor kuis matematika dari 8 orang siswa sebagai berikut. 70, 85, 90, 65. Nah, ini merupakan data yang belum diurutkan ya, masih acak. Maka kita akan kita urutkan terlebih dahulu. Tentukan nilai rata-rata min dari skor kuis tersebut. Sebelumnya kita akan menjumlahkan semua kuis ini dengan cara sama dengan sum. Lupa kursornya, kita belum klik sini ya. Sama dengan sum buka kurung, kita iniin set, tutup kurung, enter. Totalnya adalah 640. Kemudian kita cari min nya. Rumusnya adalah ini. Sama dengan average buka kurung ini yang kita cari. Tutup. Enter. Min nya adalah 80. Itulah tadi bagian Rita.